Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang nggak sakit ya semoga tetap sehat ya, utang dibayar. Film kali ini terinspirasi dari anime yang cukup legendaris zaman dulu, zaman Presiden Habibie yang dibikin live action. Well, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja jam ke ceritanya. Are you kidding me with this shit? Berlatar belakang di zaman dimana cewek-cewek udah pada ahli pakai Google Maps, cerita akan berfokus pada dua orang pembunuh bayaran yang bernama Fearless dan Vicious. Mereka adalah partner sekaligus teman dari kecil di mana Vicious adalah anak dari tetua organisasi kejahatan yang bernama Syndicate. Diceritakan mereka berdua adalah ujung tombak dari organisasi tersebut dan sangat dapat diandalkan di mana tugas-tugas yang diberikan kepada mereka berdua selalu diselesaikan tanpa ada masalah. Sampai suatu hari mereka diberi sebuah tugas untuk bernegosiasi dengan kartel dari planet Neptunus. Yang sebenarnya itu adalah sebuah tes untuk menyiapkan Vicious sebagai pengganti ayahnya kelak. Di sini juga pertama kali mereka bertemu dengan seorang cewek bernama Julia yang nantinya akan berperan cukup besar di film ini. Diperlihatkan di sini penampilan dari Julia cukup membuat Fearless, Vicious, dan saya sendiri jadi aduh, pasti wangi udah. Namun di sini karena Vicious secara terang-terangan mendekatinya membuat Fearless jadi ya udah ente aja nggak apa-apa nih santai gitu. Tapi tetap ngampet juga. Balik ke kerjaan di mana hari negosiasi sudah tiba. Singkat cerita, di sini Vicious membuat improvisasi dengan meneror kartel tersebut. Di mana hal itu membuat atasan mereka marah yang otomatis juga membuat Vicious dendam dengan kartel tersebut. Malamnya saat mereka hangout dengan Julia, karena mood Vicious lagi jelek, so Julia mengajak Fearless untuk menggantikan Vicious menemaninya hore-hore yang akhirnya membuat mereka seperti ada chemistry. Singkat cerita saat pulang dari sana, mereka melihat pemimpin kartel Neptunus yang juga lagi ada di sana. So tanpa pikir panjang, Vicious langsung menabraknya dan menghajarnya. Lalu karena udah memulai juga harus menyelesaikan, dia menyuruh Fearless untuk mengantar Julia pulang dan di sini terjadilah apa yang seharusnya. Aduh. Paginya, kematian salah satu anggota kartel itu membuat seluruh kartel menuntut sindikat untuk menghabisi Vicious sebagai hukuman. Di lain sisi, ayah Vicious sendiri yang merupakan salah satu pemimpin sindikat juga menilai kalau Vicious tidak akan bisa memimpin dan dia menunjuk Fearless untuk melakukan eksekusi tersebut. Di sini tentu saja Fearless tidak akan menghabisi rekannya sendiri dan dia lebih memilih untuk menghabisi seluruh kartel Neptunus dan berniat untuk melarikan diri bersama dengan Julia. Di sisi lain, Vicious didatangi oleh ayahnya yang tentu saja kecewa kepadanya dan Fearless, di mana dia mengadu domba mereka dengan menjadi cepu kalau selama ini Julia dan Fearless mengkhianatinya. Mengetahui kabar itu, lagi-lagi tanpa pikir panjang, Vicious langsung mendatangi tempat pembuatan paspor dan menanyakan keberadaan Fearless untuk membalas dendam. Dia juga mengurung Julia untuk mencegahnya pergi dengan Fearless. Singkat cerita, akhirnya dia sampai ke tempat pertemuan dan bertemu dengan Fearless. Di sini dia mengatakan bahwa Julia lebih memilihnya daripada harus kabur dengan Fearless dan langsung menembakinya hingga akhirnya Fearless terjatuh ke sungai. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, di sebuah kasino luar angkasa, diperlihatkan kasino tersebut sedang terjadi perampokan dan dengan santainya, Fearless yang menggunakan skin baru memasuki ruangan tersebut dan mulai menghabisi mereka satu persatu.
Di tengah baku tembak tersebut juga diperlihatkan satu orang lagi dengan tapal kuda di pipinya yang bernama Jet. Dia adalah mantan polisi yang pernah dijadikan kambing hitam oleh rekannya sendiri di kepolisian. Jadi diceritakan setelah kejadian 2 tahun lalu secara ajaib, Fearless selamat dan bertemu dengan Jet yang kini menjadi rekannya dalam melakukan pekerjaan baru yaitu pemburu hadiah, di mana tugas mereka adalah menangkap para buronan hidup-hidup untuk diserahkan ke pihak berwajib dan mendapatkan upah. Di sini Fearless juga mengganti namanya menjadi Spike untuk memalsukan kematiannya. Singkat cerita, dengan susah payah, mereka berhasil menangkap salah satu buronan mereka dan menyerahkannya ke polsek terdekat. Namun karena cara penangkapan mereka yang barbar, mereka harus menanggung biaya kerusakan di kasino, bayar tol, pajak 5 tahunan, dan iuran pengajian yang membuat bayaran mereka hanya tersisa 100.000. Are you kidding me with this shit? So mereka mulai mencari buronan selanjutnya dan pilihan mereka jatuh ke Asimov, seorang pengedar narkoboy curian jenis besok yang bernama Red Ice. We're gonna go after the bounties I say we go after. Dengan menyemprotkan obat tersebut ke mata, membuat penggunanya menjadi barbar dan tidak mengenal rasa sakit, capek, kesemutan, dan rematik. So, Jet dan Spike langsung menuju ke tempat terakhir Asimov terlihat. Sesampainya di sana, dan setelah beberapa waktu mencari mereka lewat informan yang agak Spike menemukan cewek dari buronan yang mereka cari yang bernama Katrina yang sedang hamil. So, dengan jurus pendekatan geografi keruangan, Spike berusaha untuk mendekatinya untuk mendapatkan informasi tentang buruannya. Namun di tengah usahanya, dia ditodong oleh seorang cewek berambut ungu yang bernama Faye. Dia mengatakan kalau Katrina adalah anak dari orang yang cukup berpengaruh di sana dan ayahnya akan memberikan imbalan yang besar untuk siapa saja yang bisa mengembalikan putrinya. So, di sini Spike dan Faye terlibat perkelahian dan menggunakan kesempatan itu, Asimov dan pacarnya melarikan diri. Goddamn shit. Singkat cerita, Faye dibawa ke kapal mereka dan di sini Spike dan Jet mendapat berita kalau Red Ice, narkoboy yang dicuri Asimov, berasal dari Syndicate dan mereka berencana akan pergi ke Mars. So, mereka akan membutuhkan pesawat dan satu-satunya tujuan mereka adalah bandara. Menyadari hal itu, Spike dan Jet langsung menuju ke bandara untuk menghadang mereka. Di sisi lain, Faye yang berhasil meloloskan diri juga langsung OTW ke bandara. Kembali ke Spike setelah akhirnya Asimov datang, dia langsung menggunakan Red Ice untuk berubah ke mode barbar. Dan di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba Syndicate muncul dan menembaki mereka. Di sini salah satu tembakan Syndicate mengenai perut Katrina dan ternyata dia cuma pura-pura hamil dengan perut berisi Red Ice curian mereka. Di sini terpaksa Spike harus melawan Syndicate sementara Jet berusaha menangkap Asimov sendirian. Namun karena Asimov menggunakan Red Ice, Jet sempat terpojok. Beruntung Faye datang dan menyelamatkannya. Lalu Katrina langsung membawa Asimov kabur menggunakan pesawat kecil yang berada di sana. Melihat Jet baik-baik saja, Spike juga langsung menggunakan pesawatnya untuk mengejar Asimov dan Katrina. Namun karena mereka tidak mempunyai KTP dan surat nikah, waktu akan menuju ke jalan tol, mereka ditembaki oleh polisi setempat. Balik ke Syndicate, ternyata orang yang berada di balik Red Ice adalah Vicious dan dia mendapat kabar bahwa Fearless atau yang sekarang kita sebut dengan Spike masih hidup. Beberapa hari kemudian, karena beberapa buronan yang akhir-akhir ini berusaha mereka tangkap berakhir zong, mereka move on dengan buronan yang baru, seorang kriminal yang ahli dalam bidang bom, karena seni adalah ledakan. So, di sini mereka mencari bangunan selanjutnya yang akan diledakkan oleh buronan tersebut. Namun saat berada di dalam toilet, Spike tiba-tiba diserang oleh orang suruhan Vicious yang cukup membuatnya keteteran. What are you taking a
adult now? Beruntung di sini dia masih bisa mengatasinya, namun buronan yang mereka incar lagi-lagi bisa meloloskan diri. Di sini beruntung Jet mendapatkan tangan palsu milik buronan mereka. Dengan hal itu, mereka bisa mengembangkan bukti untuk mencari identitas buronan mereka. Sambil menunggu, Spike menemui teman lamanya di Syndicate, dan ternyata di sini Jet sama sekali tidak mengetahui masa lalu Spike yang terlibat dengan Syndicate, dan begitu juga Syndicate tidak mengetahui bahwa Fearless masih hidup dan mengganti nama menjadi Spike. Di sisi lain, ternyata bisnis Red Eyes milik Vicious tidak diketahui oleh para tetua Syndicate, di mana akhirnya hal itu membuat mereka sangat marah. Sebagai hukuman, mereka menyuruh Vicious untuk menembak Julia yang sekarang sudah menjadi istrinya. Di sini Vicious sempat menolak dan menawarkan tangannya sendiri sebagai gantinya. Namun karena para tetua Syndicate meminta kesetiaan Vicious, dia terpaksa menarik pelatuknya dan tanpa diduga, pistol yang digunakannya kosong yang menegaskan kalau itu semua hanyalah tes untuk menunjukkan kesetiaan Vicious terhadap Syndicate. Dari sini Vicious mulai menaruh dendam terhadap para tetua Syndicate karena merasa dipermainkan. So dia menunda semua bisnis yang berkaitan dengan Red Eyes-nya dan berniat untuk menghabisi semua tetua Syndicate. Kembali ke Jet dan Spike, setelah menemukan jejak buruan mereka menemui seseorang dari perusahaan konstruksi yang diduga menyuplai bahan dasar dari bom yang digunakan oleh buronan mereka. Di sini mereka masuk ke sebuah pesawat di mana ternyata itu adalah jebakan untuk mereka. Buronan mereka sudah mempersiapkan ranjau dan bom yang dia pasang di tubuhnya. Namun dengan sedikit tipuan, Spike dapat mengatasinya dan menangkap buronan mereka kali ini. Beberapa hari kemudian, saat berada di Mars, Spike menemui informan teman lamanya di Syndicate, dan di sana dia mendapat info kalau Vicious mengetahui bahwa dia masih hidup. Di sisi lain, mereka juga mendapat kabar bahwa ada seorang buronan yang berada di sekitar mereka dengan nilai yang cukup besar. Lalu di sini Jet menghubungi teman lamanya waktu di kepolisian untuk meretas CCTV di wilayah tersebut. Setelah melihat CCTV tersebut, Jet mengetahui sebuah keanehan di tangan kanan buronan mereka seperti bekas luka dari teknologi pengubah wajah yang biasanya dipakai oleh PSK. So mereka berpencar untuk menemui seorang dokter yang dapat melacak frekuensi teknologi tersebut di sebuah tempat prostitusi. God damn. You call that a brotherhood? Namun malahan di tempat itu, Spike tidak sengaja bertemu dengan buronan yang mereka cari dan tidak disangka, buronan mereka ternyata cukup GG dalam pertarungan 1 lawan 1. So Spike langsung memanggil Jet untuk meminta bantuan. Namun ketika Jet datang, Spike terkena tendangan yang menyebabkannya hampir jatuh dari atas gedung. So di sini Jet tidak mempunyai pilihan lain selain menyelamatkan Spike dan membiarkan buruan mereka melarikan diri. God damn. Setelah kejadian itu, informan dari Syndicate lagi-lagi menemui Spike. Dia mengatakan bahwa Vicious sekarang sudah menjadi salah satu dari beberapa pemimpin di Syndicate dan mempunyai bisnis ikan tuna di suatu tempat yang tidak jauh dari sana. Setelah mendapat info tersebut, Jet dan Spike menemui seorang pekerja Anu yang pernah mengenal buronan mereka. Dia berkata kalau buronan mereka sangat kaya dan mempunyai beberapa anjing. Jadi saya jelaskan dulu di masa ini, di film ini. Setelah bumi diceritakan sudah tidak bisa lagi dihuni, anjing sudah hampir punah dan otomatis menjadi hewan peliharaan yang mewah. Di sini setelah mereka melihat kembali CCTV, mereka menyadari bahwa buronan mereka menculik anjing-anjing dari korbannya. Dan salah satu tempat yang bisa untuk penangkaran anjing berada tidak jauh dari situ. So mereka langsung OTW ke sana. Singkat cerita, sampainya di sana, seperti dugaan mereka menemukan buronan mereka dengan belasan anjing di sana. Namun saat mereka akan menangkap buronan tersebut, tiba-tiba buronan itu ditembak oleh polisi daerah situ dengan maksud agar mereka tidak perlu membayar imbalan kepada Spike dan Jet. Yeah, I know.
What's the whole point of this carnival of fuck-up-ery? Spike. So, sebagai gantinya, Jet membawa salah satu anak anjing tersebut untuk dihadiahkan kepada anaknya. Namun karena mantan istrinya menolak anak anjing tersebut dengan alasan biaya pajak yang terlalu mahal, Jet terpaksa membawanya kembali ke pesawat mereka. Di sisi lain, Spike mendatangi Vicious untuk memberikan sebuah pesan untuk tidak mengganggunya lagi.